Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Wati Suara dimanapun kalian berada? Pada sesi kali ini Wati Suara akan membahas mengenai asesmen nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan se-Indonesia. Nah, di antara asesmen nasional itu salah satunya adalah AKM. Yang akan kita bahas kali ini khusus ke AKM atau asesmen kompetensi minimum di bidang literasi, karena dia ada dua ya, literasi dan numerasi. Jadi kali ini di sesi ini kita membahas yang bagian literasi. Bagian literasi itu sangat banyak contoh-contoh soalnya. Nah, kali ini Wati Suara menyajikan contoh-contoh soal yang dihadirkan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 saat simulasi AKM. Jadi ini adalah salah satu contoh soal yang berdasarkan visi-visi AKM nasional yang akan dikeluarkan pada tahun ini. Namun tidak sama persis ya, ini hanya sebagai acuan bagi kita semua bagaimana sih bentuk contoh soal yang akan dikeluarkan ketika AKM nanti. Ini sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa serta orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah maupun di sekolah. Sehingga channel ini sangat membantu kita semua untuk bisa mengasah kemampuan di bidang AKM. Ingat, AKM untuk mengukur kualitas sekolah. Oke, baik, langsung saja kita bahas salah satu contoh soal itu adalah mengenai literasi, yaitu tentang apa sih binge eating. Oke. Nah, dalam literasi, kunci literasi itu adalah membaca. Kecepatan membaca ketika kita disuguhkan artikel atau bahan bacaan, naskah, apapun itu. Nah, kita harus bisa mengasah siswa kita atau anak kita atau bahkan diri kita sendiri sebagai siswa untuk mampu membaca bermakna, cepat dan bermakna. Kita berpacu dengan waktu, kemudian kita harus paham isi teksnya apa. Nah, di sini Wati Suara menyajikan dua trik dalam menjawab soal literasi. Yang pertama, membaca bermakna. Yang kedua, dengan cara membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian mencari informasi yang terkait dengan pertanyaan soal ke teks yang disuguhkan. Nah, contohnya begini. Di sini artikel yang disajikan adalah tentang Dina ya, yaitu apa sih binge eating gitu. Kita belum tahu nih binge eating apa. Mari kita baca secara cepat dan bermakna. Teman sehat, kamu pernah dengar gak sih istilah binge eating dan gak bisa berhenti makan? Yap, mungkin sebagian dari kamu menganggap hal ini cuma mitos saja, padahal benar ada loh. Bukan cuma alasan untuk menjustifikasi kerakusan seseorang, tapi tahukah kamu bahwa ada suatu kondisi nyata yang menyebabkan seseorang yang gak bisa berhenti makan. Keadaan ini disebut binge eating. Apa sih binge eating? Yuk simak penjelasannya di sini. Tidak bisa berhenti makan atau binge eating merupakan suatu keadaan seseorang tidak bisa mengontrol waktu mengkonsumsi makanannya. Keadaan ini merupakan suatu ketidaknormalan psikologis yang memungkinkan seseorang mempunyai jendela atau waktu makan yang tidak terduga. Seseorang dengan keadaan ini bisa makan tanpa dikontrol dengan jumlah makanan yang sangat banyak dan tidak berusaha melakukan perlawanan terhadap tubuhnya, seperti berusaha memuntahkannya kembali atau berolahraga, sehingga berat badannya akan naik drastis dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Tidak bisa berhenti makan merupakan jenis penyimpangan pola makan yang paling banyak diderita, sebanyak 1 dari 35 orang dewasa atau sekitar 2,8% menderita penyimpangan pola makan ini. Tanda seseorang mengalami binge eating, mereka cenderung makan sangat cepat dengan jumlah yang banyak sekaligus, tetapi makan ketika sudah kenyang atau ketika tidak lapar, merasa bersalah karena makan terus-menerus dan makan secara sembunyi-sembunyi. Seseorang yang mengalami binge eating akan berhadapan dengan beberapa resiko kesehatan seperti berat badan bertambah, obesitas, sakit jantung, sakit stroke, diabetes tipe 2, dan berisiko terkena kanker. Pada dasarnya keadaan ini berasal dari keadaan psikologis yang kurang sehat. Meskipun penyebabnya berasal dari banyak faktor, tapi sebuah penelitian menyebutkan bahwa kombinasi antara pengaruh sosial terkait kebiasaan makan, pengalaman masa kecil, dan kecanduan makanan adalah salah satu penyebabnya. Nah, untuk itu salah satu cara penyembuhan keadaan ini adalah dengan terapi psikologis. Selain melalui terapi psikologis, cara lain yang dapat ditempuh untuk menghentikan kecanduan dengan memulai kebiasaan tidur cukup, mempersiapkan buku harian untuk menulis kegiatan apa yang telah dilalui selama sehari, dan memilih makanan yang sehat. Pada keadaan normal, waktu makan seseorang adalah 3 kali makan besar dan 2 kali makan ringan. So, teman sehat, jika hal ini terjadi pada orang terdekat kamu, ingatkan dan ajaklah mereka untuk memulai pola makan yang baik. Jika hal ini nggak berhasil, kamu bisa membantunya pergi ke terapis untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan anggap biasa masalah ini ya. Nah,
Soal pertama yang muncul di bagian literasi ini adalah lihat pedomannya. Klik pada beberapa pilihan jawaban. Artinya kamu nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi tidak seperti option A, B, C, D ya, hanya pilih satu jawaban yang paling tepat. Tapi kalau instruksi pedomannya seperti ini, klik pada beberapa pilihan jawaban, maka kita harus memilih lebih dari satu jawaban. Oke, kita lanjutkan. Manakah pernyataan yang tepat tentang cara penyembuhan kecanduan makanan atau binge eating? Tadi di paragraf yang di atas kita membaca cara penyembuhan kecanduan makanan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, mengatur pola makan. Ya. Nah, di sini sebenarnya ini ada kotak-kotak. Nah, seperti ini, itu tampilannya sebenarnya seperti ini, ada kotak di sampingnya setiap pernyataan. Nah, kotak ini kalau kita tekan itu di aplikasinya bisa langsung di-checklist. Tapi kalau di sini karena ini berupa Word, WPS, itu tidak bisa ya. Jadi ini hanya mencontohkan saja. Dia ada kotak-kotak tampilan sudut kirinya masing-masing pernyataan, sehingga ini kalau kita klik pada aplikasi AKM itu bisa di-checklist gitu. Artinya kita memilih jawabannya itu gitu. Nah, sekarang berarti yang kita pilih adalah yang pertama tadi di paragraf dijelaskan mengatur pola makan, kemudian yang kedua tidak tidur terlalu malam atau mengatur pola tidur, kemudian melakukan konsultasi atau terapi psikologis, kemudian membuat jadwal kegiatan harian. Nah, menyesali perilaku sering makan enggak ya? Nah, itu cara salah satu trik membaca cepat dan bermakna. Artinya ketika kita membaca, kita udah tahu apa saja yang diinformasikan dari teks tersebut atau artikel tersebut. Namun trik kedua adalah baca dulu pertanyaannya. Manakah pernyataan yang tepat tentang cara penyembuhan kecanduan makanan? Garis bawahi. Berarti yang dicari di sini adalah cara penyembuhan kecanduan makanan atau binge eating. Berarti kita cari di paragraf di mana ya cara mengobati kecanduan. Nah, ini dia di paragraf ini. Selain melalui Nah, untuk itu salah satu cara penyembuhan keadaan ini adalah dengan terapi psikologis. Satu ya. Kemudian, selain itu, cara yang dapat tempuh adalah menghentikan kecanduan dengan memulai kebiasaan tidur cukup, mempersiapkan buku harian untuk menulis kegiatan, kemudian memilih makanan yang sehat. Maka kita bisa langsung memilih jawabannya sama dengan yang tadi ya. Mengatur pola makan, kemudian tidak tidur terlalu malam, kemudian melakukan konsultasi psikologis, kemudian membuat jadwal kegiatan harian. Oke, pilihan yang kedua yaitu makan sampai kenyang dan menyesali perilaku sering makan itu tidak ada pada paragraf, sehingga jawabannya adalah 3 itu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan 2 masih dengan artikel yang sama. Kalau di sini perintahnya klik pada beberapa pilihan jawaban, artinya masih sama. Coba lihat pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan tidak bisa berhenti makan? Binge eating itu tadi artinya adalah tidak bisa berhenti makan ya. Nah, di sini agak rapat pilihan jawabannya. Ini sama kayak yang di atas tadi, setiap pernyataan itu ada kotak-kotaknya di samping kirinya, yang artinya itu bisa kita pilih ya. Nanti di aplikasi itu ketika kita klik itu akan muncul checklist gitu. Jadi ini untuk menandakan pilihan jawaban, lihat aja huruf awalnya besar. Nah, itu adalah pilihan jawaban yang berbeda. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4 pilihan jawaban yang harus kita pilih beberapa pilihan sesuai dengan pertanyaannya, sesuai artikel di atas. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan tidak bisa berhenti makan? Maka jawabannya adalah dengan membaca bermakna tadi, keadaan seseorang yang tidak bisa mengontrol waktu mengkonsumsi makan. Ya, pilihan pertama benar. Ketidaknormalan psikologis yang memungkinkan seseorang mempunyai jendela atau waktu makan yang tidak terduga. Pilihan kedua juga benar, ini terdapat pada paragraf yang kedua tadinya. Kemudian kondisi nyata yang menyebabkan seseorang tidak bisa berhenti makan. Nah, kondisi nyata yang menyebabkan seseorang tidak bisa berhenti makan itu tidak ada ya, karena maksudnya tidak bisa berhenti makan. Coba kita lihat lagi ya di teksnya, bukan berarti orang itu selalu makan gitu. Baik, kita lihat paragraf 2. Nah, ini dia. Keadaan ini disebut dengan binge eating. Apakah binge eating itu? Ini dia. Tidak bisa berhenti makan atau binge eating merupakan suatu keadaan seseorang tidak bisa mengontrol waktu mengkonsumsi makanannya. Artinya bukan berarti orang itu tidak bisa berhenti makan sama sekali atau artinya makan terus-menerus, bukan begitu ya. Maka jawaban di sini yang tepat adalah hanya pilihan 1 dan pilihan kedua yang tertera pada paragraf kedua. Untuk pilihan yang keempat, makan tanpa dikontrol dengan jumlah makanan yang sangat banyak,
memuntahkannya dan berusaha memuntahkannya. Nah, pilihan yang keempat ini salahnya adalah ketika berusaha memuntahkannya, karena di paragraf sebelumnya itu tidak berusaha memuntahkannya. Oke ya. Jadi ketika di literasi, soal-soal literasi itu setiap soalnya nanti akan disuguhkan beberapa naskah, artikel, atau bacaan teks bacaan lainnya, bisa jadi berupa dongeng atau berupa cerpen. Nah, ketika kita disuguhkan soal-soal literasi, itu yang dipentingkan adalah kefokusan, kemudian daya tangkap kita ketika kita membaca. Jadi dua hal itu sangat penting, terutama fokus mata ketika melihat komputer, karena ujian kita berbasis komputer ya. Ketika melihat komputer, itu mata kita kan rata-rata itu tidak tahan ya fokus menghadap ke satu titik fokus. Jadi latihlah diri untuk bisa menatap layar komputer sembari membaca naskah yang agak panjang gitu. Karena lumayan loh naskah literasinya yang diberikan itu beberapa paragraf, 2-5 paragraf. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga dengan tema yang sama, yaitu masih binge tapi binge watching. Kemudian dengan tampilan yang berbeda literasinya, di sini diberikan berupa poster mengenai fenomena binge watching. Nah, ketika membaca poster, yang perlu digarisbawahi adalah informasi penting apa yang ditampilkan pada poster itu. Coba kita lihat pada tampilan ini. Oke. Nah, fenomena binge watching itu yang ditampilkan di kolom pertama adalah pengertiannya, praktik menonton serial film maupun serial televisi selama lebih dari 2 jam berturut-turut. Kemudian informasi kedua, muncul binge watching itu pada tahun 2013. Ciri-cirinya menyaksikan antara 2-6 episode sekaligus dalam satu waktu. Kemudian ciri yang kedua, tiap serial berdurasi antara 30-60 menit. Total waktu yang dihabiskan untuk nonton itu 2-6 jam selama setengah hari. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, binge watching mulai digemari sejak kelahiran TV berbayar ya. Kemudian judul-judul tayangan pilihan berada pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu ciri-ciri TV berbayar ya, banyak judul film yang bisa kita tonton. Kemudian semua video film itu sudah langsung tersedia dalam database. Jadi kita tinggal pilih aja gitu. Nah, kemudian TV berbayar disebut lembaga yang mempopulerkan praktik binge watching, artinya kecanduan nonton. Kalau tadi binge eating, kecanduan makan, sekarang binge watching, kecanduan nonton. Kita lihat pertanyaannya. Masih dengan pola yang sama, klik pada beberapa pilihan jawaban ya. Apakah persamaan isi dari teks apa sih binge eating dan infografis fenomena binge watching? Nah, artinya yang paling berguna tekniknya di sini adalah membaca bermakna tadi. Tidak lagi kita harus lihat satu-satu paragraf satu tadi dengan bacaan yang kedua. Kalau seperti itu akan menghabiskan waktu. Maka kita di sini harus memilih pola jawaban yang menggarisbawahi kedua teks tersebut. Kita harus membandingkan. Kita cek ya pilihan pertama, menyajikan solusi dari masing-masing kecanduan. Ketika binge eating dikasih solusinya tadi, yaitu harus terapis psikologi, kemudian mengatur pola makan dan sebagainya. Sedangkan pada fenomena watching itu nggak ada sama sekali solusinya. Yang ada itu rekomendasinya, yaitu yang di bagian bawah ya. Bagian bawah itu rekomendasinya adalah individu harus punya kendali mengatur waktu. Jadi tidak ada solusi yang diberikan pada fenomena watching. Artinya apa? Pilihan pertama itu tidak tepat. Menjabarkan ciri binge eating dan binge watching. Nah, menjabarkan ciri binge eating dan binge watching ini benar ya. Di teks yang pertama tadi ciri-ciri binge eating disampaikan apa saja ciri-cirinya. Kemudian di naskah kedua juga ada ciri-ciri binge watching. Kemudian menjelaskan pengertian dari masing-masing kecanduan. Iya juga, berarti pilihan kedua benar, pilihan ketiga benar. Memberikan rekomendasi untuk mengurangi kecanduan. Iya, kedua-duanya memberikan rekomendasi. Kalau yang eating tadi itu rekomendasinya terapi psikologi, sedangkan kalau yang binge watching itu rekomendasi penulis adalah individu harus bisa mengatur atau mengontrol diri gitu. Oke, berarti pilihan yang tepat itu adalah 2, 3, dan 4. Kita cek ke soal yang keempat, masih tentang binge. Klik fakta atau opini pada setiap pernyataan berikut. Nah, ini muncul
jenis soal yang agak berbeda namun lebih gampang. Klik fakta atau opini, artinya kita tidak memilih jawaban seperti yang tadi. Ini model yang kedua ya. Coba bayangkan jika Dina mengalami canduan makan atau binge eating sekaligus kecanduan nonton TV, binge watching. Artinya dia mengalami kedua-dua candu tersebut. Bantulah Dina untuk menentukan dampak yang ada pada tabel berikut. Nah, di sini diberikan dampaknya. Oke, kita horizontalkan dulu layar kita. Oke. Nah, di sini ada berupa tabel. Kita tinggal pilih nih jawabannya fakta atau opini gitu di kolom jawaban yang tertera di samping kanannya. Jadi ada beberapa pernyataan tentang Dina. Katanya tadi di atas Dina itu kecanduan kedua-duanya ya. Candu makan, candu nonton. Nah, kita cek ya. Dina akan menjadi lebih gemuk karena makan lebih banyak. Fakta atau opini? Orang yang kecanduan makanan tadi disampaikan di naskah itu otomatis udah faktanya itu bisa obesitas ya. Maka dia akan bisa lebih gemuk. Maka jawabannya adalah fakta. Kita tinggal pilih atau klik fakta pada kolom jawaban. Kira-kira seperti itu cara menjawabnya. Kemudian pernyataan yang kedua. Dina akan membayar biaya listrik lebih mahal dari sebelumnya. Coba pikirkan kalau dia candu nonton, tadi kan di fenomena watching itu nggak ada disampaikan tentang listrik ya. Tapi coba aja kita pikirkan, jika dia candu nonton, binge watching, artinya dia akan menyalakan televisi lebih sekian jam, lebih dari 6 jam per harinya. Tadi disampaikan di informasi pada poster ya. Nah, artinya apa? Listriknya itu akan nanjak gitu pas ketika dibayar. Ketika dia kecanduan nonton, artinya listriknya juga banyak terpakai, maka dia akan banyak membayar listrik. Artinya akan lebih mahal. Maka ini disebut dengan fakta atau pasti terjadi. Dina akan melihat serial televisi lebih dari 2 jam. Nah, Dina akan melihat serial televisi lebih dari 2 jam. Pada poster tadi, diketahui ciri-ciri orang yang termasuk binge watching itu adalah orang yang menonton lebih dari 6 jam. Nah, artinya apa? Ini adalah fakta. Karena Dina tadi udah diketahui pada pernyataan pertama bahwa Dina adalah binge watching gitu. Maka ini juga fakta ya. Nah, kemudian Dina akan berbelanja lebih banyak makanan ringan. Nah, ini kan tidak ada informasinya, kita nggak pasti ya. Kita nggak tahu apakah dia berbelanja lebih banyak makanan ringan atau mungkin ada stok yang disediakan orang tuanya di rumah, kita nggak tahu. Ini berarti opini. Opini itu artinya perkiraan atau pendapat, sudut pandang gitu ya. Kemudian pernyataan keempat, Dina memiliki kemungkinan terkena serangan jantung. Nah, Dina memiliki kemungkinan terkena serangan jantung. Ini fakta atau opini? Artinya ini opini karena ini baru perkiraan gitu. Salah satu akibat dari orang yang candu makan itu adalah terkena serangan jantung. Artinya itu belum pasti, bisa jadi dia cuman hanya obesitas ya gitu. Kemudian Dina akan berada di depan televisi lebih lama untuk melihat serial. Nah, ini pasti fakta. Kenapa? Karena dia udah pasti melihat televisi, duduknya di depan televisi lebih lama untuk melihat serial. Kalau enggak binge watching namanya. Karena yang dinamakan dengan binge watching adalah orang yang menonton serial di televisi lebih dari 2 sampai 6 jam berturut-turut. Oke. Nah, seperti itulah cara memilih jawaban ketika disuguhkan antara memilih dua jawaban yang tepat, fakta atau opini. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita harus tahu dulu fakta dan opini itu bedanya apa. Kalau fakta itu pasti terjadi pada orang tersebut atau pada suatu benda. Sedangkan kalau opini itu baru perkiraan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan dikenakan padanya. Nah, artinya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa yang disebutkan fakta, apa yang disebutkan dengan opini. Nah, kalau udah bisa membedakan itu, maka dengan mudah bisa menjawab soal ini. Jadi sebenarnya soal literasi itu tidak susah sih, cuman hanya perlu fokus serta wawasan yang luas. Kita lanjutkan ke soal yang kelima, masih dengan tema binge. Cermatilah teks apa sih binge eating dan infografis fenomena binge watching. Menurutmu manakah yang lebih berbahaya? Nah, di sini hanya dipilih salah satu ya. Karena di sini kan ada tulisannya nih, lihat pedoman, pilih salah satu jawaban dan ketik alasanmu katanya. Otomatis kita hanya boleh pilih salah satu, antara binge eating kah atau binge watching kah gitu. Nah, silahkan
pilih, menurutmu mana yang lebih berbahaya? Kalau menurut Wati Suara, yang lebih berbahaya itu untuk saat ini adalah binge eating, oke? Jadi yang benar itu jawabannya adalah binge eating. Kenapa binge eating? Pada naskah tadi secara lengkap dikatakan bahwa binge eating itu adalah salah satu ketidaknormalan atau gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dalam mengatur pola makan. Nah, sehingga itu bisa mengacu dan mengakibatkan pada penyebab obesitas, diabetes, kemudian jantung, stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Sehingga yang lebih berbahaya itu adalah binge eating gitu ya, pilihan pertama. Jadi di sini selain kita memilih jawaban, salah satu model atau tipe dari soal literasi adalah kamu harus menuliskan alasanmu memilih jawaban yang di atas. Artinya apa? Kita harus menuliskan apa yang sudah Wati Suara bilang tadi. Kenapa Wati Suara memilih binge eating? Berarti Wati Suara harus nuliskan di sini. Nah, nanti di aplikasi Ananda atau siswa-siswa semua itu harus menuliskan atau mengetik di keyboardnya masing-masing. Kalau Wati Suara sekarang ngasih jawabannya seperti ini. Wati Suara kan tadi memilih binge eating ya. Maka pilihan jelaskan alasanmu itu Wati Suara ketik. Tapi di sini tidak bisa Wati Suara praktekkan langsung ya, karena ini berupa WPS. Jadi mohon maaf, Wati Suara bacakan aja ya. Jelaskan alasanmu. Karena binge eating dapat memicu seseorang terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit berbahaya lainnya yang bisa mengakibatkan nyawa seseorang itu terancam. Sehingga menurut saya binge eating lebih berbahaya dibandingkan dengan binge watching. Nah, jadi itu yang Wati Suara sebutkan barusan itu adalah alasan untuk memilih binge eating. Jadi alasan kita untuk memilih satu pilihan itu harus pasti dan harus mengacu pada naskah yang mereka berikan gitu. Oke ya. Kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya, ini tentang Dina dan Vira nih. Ini satu kasus. Di literasi dengan tema yang sama diberikan satu kasus, Dina dan Vira. Beberapa hari lalu, ketika Dina sedang di sekolah, matanya terkunci pada Vira yang sedang asik bermain telepon pintar. "Vira, kamu lagi ngapain sih?" tanya Dina. "Aku sedang lihat serial drama, jangan ganggu," jawab Vira dengan wajah sedikit kesal. Dina kemudian teringat dengan perkataan temannya bahwa Vira kini lebih suka diam sambil melihat serial drama di layar telepon pintarnya. Setiap istirahat atau ada jam kosong, Vira pasti sedang melihat drama. Kata teman-temannya, setiap Sabtu dan Minggu Vira kini lebih suka diam di rumah menghabiskan waktu menonton serial drama. Rata-rata setiap serial drama yang ditonton Vira terdiri dari 16 sampai 24 episode dengan rentang waktu 1 jam per episode. Nah, berbahaya ya. Di soal ini, ketik jawabanmu katanya. Oke, pertanyaan yang ke-6 ya. Menurut Dina, Vira telah mengalami binge watching. Berikan alasan yang mendukung pernyataan Dina. Kalau di nomor 5 tadi soalnya kita disuruh memilih pilihan untuk suatu kasus, kemudian memberikan alasan. Sedangkan kalau di sini di soal yang ke-6, kasusnya udah ditentukan permasalahannya binge watching, dan kita hanya tinggal menyatakan apa fakta yang mendukung pernyataan Dina kalau si Vira itu udah mengalami binge watching. Gampang ya, kita tinggal lihat di paragraf ini. Nah, apa aja tadi tuh? Katanya di sini, kata teman-temannya, setiap Sabtu dan Minggu Vira kini lebih suka diam di rumah menghabiskan waktu menonton serial drama. Rata-rata setiap serial drama yang ditonton Vira terdiri dari 16 sampai 24 episode dalam rentang waktu 1 jam per episode. Artinya apa? Di sini yang perlu kita ketikkan adalah fakta yang mendukung pernyataan Dina. Oke, berarti kita ketikkan di sini nih. Saya setuju karena Vira menghabiskan waktu menonton di depan telepon pintar lebih dari 2 jam berturut-turut. Kemudian menyaksikan lebih dari 6 episode sekaligus dan serial drama yang ditonton berdurasi 1 jam per episode. Artinya Vira telah menghabiskan waktu di depan telepon pintarnya lebih dari 6 jam dalam satu hari.
Nah, itulah fakta yang mendukung pernyataan Dina mengatakan bahwa Vira telah mengalami binge watching. Kenapa itu yang kita perlu garis bawahi? Ini terdapat pada kalimat yang terakhir ya. Karena tadi pada infografis fenomena binge watching itu disampaikan ciri-ciri orang yang terkena binge watching itu menghabiskan waktu 2-6 jam di depan televisi. Sedangkan kalau di sini si Vira telah menghabiskan lebih dari 6 jam dalam satu hari untuk menonton serial drama yang satu episodenya itu 1 jam. Kemudian episodenya aja satu serial itu 16-24 episode. Artinya bisa satu hari satu malam Vira nonton di telepon pintarnya gitu. Artinya ini udah terlalu binge watching ya. Nah, itulah salah satu fakta yang mendukung bahwa Vira telah mengalami binge watching. Artinya kita setuju dengan pendapat Dina. Oke, kira-kira inilah satu tipe soal dari literasi yang Wati Suara tampilkan pada sesi ini. Di sini udah terdapat 4 tipe soal literasi ya. Yang pertama tadi soalnya memilih beberapa pilihan jawaban yang tepat. Kemudian yang kedua tipe soalnya kita harus mengelompokkan mana yang fakta, mana yang opini. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan pendapat terhadap kedua naskah, kemudian memberikan alasan. Sedangkan yang keempat, kita tinggal mencari fakta pendukung terhadap ketentuan kasus yang telah mereka kelompokkan gitu. Jadi kita yang memberikan fakta pendukungnya. Dan semua itu terkait pada naskah pertama dan kedua yang telah mereka suguhkan di awal. Jadi intinya di sini Wati Suara tidak ingin para pembaca atau para sahabat Wati Suara semua ketika membaca soal literasi itu hanya melihat soal kemudian cari jawabannya pada naskah, karena itu pasti membuang waktu. Ciri-ciri soal literasi pada AKM itu satu naskah bisa terkait 5-6 soal pada satu naskah saja. Artinya kita memang benar-benar harus tahu makna atau informasi apa saja yang disampaikan pada satu naskah tersebut. Oke, sekian dari Wati Suara untuk sesi pertama ini pada bagian literasi AKM 2021. Semoga penjabaran Wati Suara pada sesi ini bisa membantu adik-adik semua, para teman-teman guru, dan para orang tua di luar sana untuk mempersiapkan siswa-siswa kita menghadapi AKM 2021. Selamat belajar, good luck semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.